Aparat kepolisian Resort Kota Batu dari jajaran Sat Narkoba menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dari 8 pengedar narkoba, 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama sebagai pengedar narkoba. Inilah para tersangka penyalahguna narkoba yang ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Batu. Kedelapan tersangka ini ditangkap di tempat yang berbeda di wilayah hukum Polres Batu saat akan melakukan transaksi dengan calon pembelinya. Dari 8 tersangka pengedar ganja, pil koplo, dan sabu-sabu, 2 diantaranya berinisial W dan YS, merupakan residivis pengedar narkoba yang baru keluar dari penjara 4 bulan yang lalu. Dari hasil penangkapan ke-8 tersangka, polisi berhasil mengamankan ganja seberat 200 ons, pil koplo 11.000 butir, dan sabu-sabu seberat 15 gram. Sementara selain menangkap 8 pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan pil koplo, polisi juga menangkap 4 orang pelaku pengguna narkoba. Polres Batu mengungkap 12 laporan polisi, LPA yang pasti terdiri dari 13 tersangka yang terbagi menjadi 2, 8 penyalahguna, 5 pengedar. Di sini barang buktinya terdiri daripada ganja, sabu-sabu, dan pil double L. Ada yang residivis terdiri daripada 2, inisial YS dengan W yang sudah beberapa kali tertangkap dan melakukan lagi. Tetap sebagai pengedar ganja ya? Iya, sebagai pengedar ganja. Modus yang dijalani dan modus seperti biasa kalau namanya narkotika, ganja maupun obat-obatan terlarang, karena ada permintaan pasti akan disuplai oleh para pengedar ini. Dan kalau untuk jaringan yang pasti kalau narkoba ini akan tertutup jaringannya dan tidak akan terbuka di masyarakat. Nah, inilah hasil pengungkapan kita. Yanto Yancung melaporkan. Kesadaran masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu dalam menerapkan protokol kesehatan atau prokes nampaknya masih rendah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pelanggar yang ditemukan. Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Batu, tercatat ada sebanyak 4.009 pelanggar yang terjaring razia selama 3 bulan terakhir. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Batu, tercatat ada sebanyak 4.009 pelanggar yang terjaring razia selama 3 bulan terakhir, yakni sejak bulan September hingga November 2020. Pelanggar tersebut terjaring dalam operasi justisi yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Adapun rincian dari total 4.009 pelanggar, yakni sebanyak 2.637 orang diantaranya tidak menggunakan masker. 1.003 orang menggunakan masker namun tidak sesuai dengan aturan yang benar, serta 399 pelanggar tidak menerapkan physical distancing. Jumlah tersebut sebagian besar didominasi dari Kota Batu dengan persentase 62% atau sebanyak 2.472 pelanggar. Sedangkan dari luar Kota Batu yakni 38% atau sebanyak 1.537 pelanggar. Selain mendata pelanggar, petugas juga melakukan tindakan seperti tipiring kepada 213 pelanggar dengan total denda keseluruhan sebesar Rp6.267.000. Kemudian peringatan tertulis kepada 2.637 orang, penyegelan 2 tempat usaha, hukuman fisik kepada 634 orang, hukuman sosial kepada 612 orang, serta peringatan lisan kepada 126 orang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Batu, M. Nur Azim menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggar yang terjaring razia, yakni faktor kebiasaan dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Jika di persentase, 90% masyarakat Kota Batu maupun wisatawan sudah sadar terhadap penerapan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun, mereka masih belum disiplin dan terkesan mengabaikan penerapannya. Sampai dengan akhir November kemarin, itu tercatat 4.009 orang. Ya.
Itu macam-macam. Ada yang dia memang tidak membawa masker. Dia memakai masker tapi tidak benar, tidak pas. Ada yang tidak physical distance. Pada saat kita ke tempat keramaian yang di situ misalkan kayak di kafe dan sebagainya, dia tidak physical distance juga kena. Walaupun dia kena masker tapi dia physical distance kena. Hukumannya sesuai dengan perda itu bermacam-macam. Ada yang hukuman sosial, jadi disuruh membersihkan, gitu kan. Ada yang disita KTP-nya, ada yang ditegur, tertulis, ada juga yang sampai kita tipiring. Sudah 4 kali kita ini melaksanakan sidang tipiring dengan jumlah pelanggar sejumlah 213 orang. Nah, ini semuanya uang itu masuk ke kas daerah. Untuk menekan angka pelanggaran prokes serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, BPBD, Dishub, dan Dinkes terus melakukan operasi justisi serta memberi edukasi kepada masyarakat. Upaya persuasif selalu menjadi acuan dalam penegakan protokol kesehatan di masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat bisa terpicu untuk patuh. Yanto Yancung melaporkan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sejumlah ruangan di kantor Balai Kota Malang disemprot desinfektan oleh petugas BPBD Kota Malang. Penyemprotan ini dilakukan setelah Wali Kota, Sekda, dan sejumlah kepala OPD positif terpapar COVID-19. Sebanyak 12 orang petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang melakukan penyemprotan di sejumlah ruangan di kantor Balai Kota Malang. Petugas dengan menggunakan APD lengkap melakukan penyemprotan disinfektan di 4 ruangan organisasi yang berada di Kompleks Balai Kota Malang, yakni BKD, Inspektorat, SDM, dan NCC. Petugas selain menyemprotkan cairan disinfektan dan cairan klorin di dalam ruangan, penyemprotan juga dilakukan di halaman perkantoran dan sejumlah kendaraan dinas. Karnelia Sofiana Ayu, Koordinator Penyemprotan BPBD Kota Malang mengatakan, untuk penyemprotan ruangan di 4 organisasi ini diterjunkan 12 personil. Penyemprotan ini dilakukan setelah Wali Kota, Sekda, dan sejumlah kepala OPD dinyatakan terpapar COVID-19. Selain itu, penyemprotan ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara pasca terpaparnya Wali Kota, Sekda, dan sejumlah kepala OPD di Kota Malang, aktivitas ASN memberlakukan WFH. Sekarang kita ada personilnya 9. Berapa, Bu? 9 orang. Itu karena 3-nya yang kan kita semua 13. Sebagian bantu personil saya di kantor karena ada bantuan dari BNPB. Gitu. Jadi saya turunkan 9. Setelah dari kantor-kantor di Balai Kota, kita ada pemangkapan 1 lagi di Samaan. Bu, penyemprotan ini dalam rangka apa, Bu? Apa menindaklanjuti ada kabar ASN yang positif? Saya cuma dapat perintah ada surat permohonan penyemprotan dari kantor-kantor tersebut. Gitu, ya. Kalau untuk lebih dalamnya lagi saya tidak tahu. Jadi intinya cuma untuk penyemprot aja Ya. sesuai dengan. Kalau di inspektorat tidak ada yang kena. Soalnya cuma kalau di keuangan hasilnya ya 7 orang yang reaktif. Ya. Reaktif ya, Bu? Ya. Terus kalau di NCC karena kan itu juga pertemuan, jadi minta disemprot seperti biasanya untuk menghindari aja, antisipasi. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia dalam Info 7 Malang Raya. Persiapan menjelang Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, PT Kereta Api Indonesia telah membuka layanan pemesanan tiket jarak jauh dan menengah. Masyarakat yang bepergian menggunakan kereta api bisa memesan tiket melalui aplikasi KAI Akses, kanal penjualan online, dan lainnya. Mengantisipasi kepadatan pemesanan tiket kereta api saat liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI sudah membuka layanan pemesanan tiket kereta api jarak menengah dan jarak jauh.
Dalam liburan Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya akan mengoperasikan 29 kereta api jarak menengah dan jarak jauh secara reguler. Untuk stasiun keberangkatan awal dipusatkan pada 3 stasiun besar, yakni Stasiun Malang sebanyak 6 kereta api, Pasar Turi sebanyak 7 kereta api, dan Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 16 kereta api. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Suprapto mengatakan, pada masa pandemi KAI berkomitmen menjual tiket kereta api jarak jauh dan lokal hanya sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. PT KAI tetap mengoperasikan kereta api dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sejak di stasiun, di atas kereta api, serta selama di dalam perjalanan. Untuk itu, masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api diwajibkan menunjukkan surat bebas COVID-19 yang masih berlaku. Bagi yang tidak memiliki, masyarakat dapat melakukan rapid test di stasiun 1 hari sebelum jadwal pemberangkatan. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini, masyarakat telah bisa memesan tiket kereta api untuk keberangkatan pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2020 secara online, yaitu melalui aplikasi KAI Akses, website resmi KAI, dan eksternal channel lainnya. Pada masa liburan tersebut, pihak PT KAI Daob 8 Surabaya akan mengoperasionalkan 29 kereta api reguler jarak jauh dengan stasiun keberangkatan dipusatkan di 3 stasiun, yaitu Stasiun Malang 6 KA, Stasiun Pasar Turi 7 KA, dan di Stasiun Gubeng terdapat 16 KA yang terdiri dari 8 KA pemberangkatan awal dan 8 KA yang melintas. Adapun tujuan dari 29 kereta api jarak jauh tersebut diantaranya adalah ke arah Jakarta sebanyak 12 KA, ke arah Bandung 5 KA, ke arah Jember Ketapang 7 KA, dan masing-masing 1 KA menuju ke arah Cirebon, Lempuyangan, Semarang, Cilacap, serta Purwokerto. Simon Alfredo melaporkan. Pesatnya perkembangan perumahan berdampak pada maraknya iklan reklame. Namun sayang, reklame yang dipasang banyak mengalami kerusakan, kadaluarsa, izin serta pemasangan banyak melanggar aturan yang berlaku di berbagai fasilitas umum. Maraknya pembangunan perumahan di Malang Raya berdampak pada semakin banyaknya iklan reklame dipasang. Namun sayang iklan reklame ini banyak yang mengalami kerusakan akibat terkendala cuaca, tetapi masih belum ada penanganan. Kondisi ini banyak dikeluhkan masyarakat karena mengganggu pemandangan dan kawasan terlihat kotor. Tidak hanya itu, banyak ditemukan reklame yang dipasang tidak disertai dengan izin pemasangan dari dinas terkait, alias iklan tidak berizin, serta pemasangan yang terkesan seadanya sehingga mengganggu pemandangan kawasan. Iklan reklame ini dipasang tidak hanya di jalan utama atau jalan protokol, tetapi juga jalan desa atau jalan perbatasan antar wilayah, sehingga pengawasan oleh pihak terkait tidak seoptimal pengawasan iklan reklame di jalan protokol. Kondisi ini berdampak pada semakin maraknya pemasangan iklan reklame tidak berizin. Hujan yang mulai turun banyak mengakibatkan iklan reklame rusak dan robek, tetapi belum ada penertiban. Di kawasan Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso, banyak iklan reklame masih terpasang, sudah rusak, robek, dan tidak berizin. Menurut salah seorang warga mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan banyaknya iklan yang rusak masih terpasang, dan juga ada kekhawatiran ketika hujan dan angin kencang, reklame roboh menimpa pengguna jalan, sehingga pengawasan harus lebih optimal pada musim penghujan. Sekarang kan musim penghujan Mas ya, banyak reklame yang sudah runtuh, rubuh, sebagainya. Kemudian pemasangannya yang di tiang listrik kan dilarang, di pohon nggak boleh itu sebetulnya. Gimana tanggapannya sebagai warga masyarakat melihatnya Mas? Saya sebagai masyarakat ya merasa terganggu, soalnya saya pengguna jalan juga, takutnya nanti kan ada angin roboh, menimpa pengguna jalan kan juga bahaya. Kemudian yang iklan daluarsa juga masih banyak ini? Iya, masih banyak Pak. Kira-kira ya mungkin perlu diperbaiki lagi sistem pengamanannya. Pengamanan Pak ya? Operasi mungkin semakin sering ya? Iya Pak. Di lokasi lainnya, iklan reklame juga banyak dipasang di fasilitas umum, pohon dan tiang listrik maupun dipasang melintang di atas badan jalan, sehingga jika tali terputus akan mengganggu pengguna jalan.
Banyak pihak berharap pengawasan dan operasi penertiban bisa lebih sering dilakukan untuk memastikan iklan yang berizin dan aman yang masih terpasang di pinggir jalan. Yohanik Mawan melaporkan. Meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan PT Perigi Karya Berkah dengan semua mitra budidaya. Dilaksanakan kegiatan catering yang dihadiri semua mitra agen dan mini agen Semalang Raya. Pada kegiatan itu juga menjadi ajang masukan, bertukar pengalaman dan informasi terkait budidaya lebang kelanceng. Bertempat di PT Perigi Karya Berkah, Jalan Punto Dewo 3 nomor 6 Polean Blimbing, Kota Malang. Kegiatan catering PT Perigi Karya Berkah dengan semua mitra agen dan mini agen di seluruh Malang Raya. Kegiatan ini dihadiri Direktur PT Perigi Karya Berkah Doni Arianto beserta jajaran, Lurah Polehan Muhammad Ali, perwakilan BRI dan undangan lainnya. Kegiatan catering ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan silaturahmi, kebersamaan yang selama ini berkomunikasi lewat grup di media sosial atau WA. Kegiatan catering ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan silaturahmi, kebersamaan yang selama ini berkomunikasi lewat grup media sosial atau WhatsApp, kini bisa bertatap muka langsung antara PT Perigi Karya Berkah dengan para mitra budidaya, sehingga akan banyak masukan, keluhan maupun saran dari para mitra budidaya. Acara catering yang dihadiri mitra budidaya ini diawali dengan pembacaan doa dan penyampaian beberapa sambutan. Dalam sambutannya, panitia kegiatan Padi Bambang Purwanto mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua mitra yang telah hadir sehingga pada catering ini berjalan dengan lancar. Sementara itu, Lurah Polehan Muhammad Ali dalam sambutannya mengungkapkan kegiatan usaha lebah dengan pola kemitraan ini sangat cocok dengan kondisi sekarang ini karena bisa berusaha di rumah dan tidak perlu kemana-mana. Pak, ini jadi kita mengadakan catering PT Perigi Karya Berkah ini tujuannya untuk menambah keguyupan antara mitra kita sehingga mereka juga saling kenal karena selama ini mereka cuma kenalnya di grup WA aja. Nah ini selain itu juga kita supaya lebih dekat ke mitra, jadi pembinaan kita juga tidak hanya melalui lebah saja, tapi kita juga pendekatan secara moral juga, secara batin juga. Jadi gambaran seperti itu kegiatan catering kita, jadi supaya kita lebih dekat kepada para mitra kita. Prospek ke depan kita pasti setiap harinya, setiap bulannya pasti akan selalu bertambah itu jumlah mitra. Jadi kita harapkan kedepannya semakin maju juga, bahkan mitra-mitra kita pun juga mereka bisa mengajak saudara, rekan untuk bergabung menjadi mitra kita juga. Gitu. Kita kan di sini sudah 4 bulan, jalan bulan kelima ini. Selama 5 bulan ini animo masyarakat untuk mengetahui apa itu ternak lebah kelanceng, terutama dengan sistem kemitraan itu sangat tinggi karena mereka mengerti bahwa ternak lebah kelanceng mitraan ini sangat mudah dilakukan bagi siapapun. Jadi semua masyarakat, apapun profesinya, siapapun dia dan berapapun umurnya itu bisa melakukan usaha ini gitu. Jadi mereka sangat suka dengan model usaha yang seperti ini. Hal senada disampaikan Direktur PT Perigi Karya Berkah Doni Arianto yang berharap dengan catering ini menjadi awal yang baik dan banyak masukan, saran serta sebagai sarana bertukar informasi terkait dengan budidaya lebah kelanceng. Acara dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan terkait budidaya lebah kelanceng yang mudah, bergaransi dan jelas menguntungkan. Tidak hanya itu, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan tanya jawab dan dialog terkait harapan para mitra budidaya, juga program ke depan PT Perigi Karya Berkah. Alhamdulillah, saya bergabung dengan PT Perigi Karya Berkah atau PT PKB. Ini sejak bulan September yang lalu. Waktu itu mengetahui dari hasil talkshow. Akhirnya kami memutuskan untuk segera bergabung dengan PT PKB ini karena PT PKB ini menawarkan suatu kerjasama kemitraan ternak lebah kelanceng yang sangat mudah, apalagi ditunjang dengan garansi yang sangat memuaskan. Ada 3 macam garansi gitu. Terus yang ketiga jelas adalah PT Perigi Karya Berkah ini sangat menguntungkan bagi kita, terutama yang ingin usaha sampingan di rumah. Tidak perlu kemana-mana, kita bisa
ya melakukan usaha ini dengan sangat mudah. Ya, saya setelah bergabung dengan PT Perigi Karya Berkah, ini dalam waktu kurang lebih 2 bulan saya mencapai ya. Iwan Hikmawan melaporkan.